Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan sistem informasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan sistem informasi. Manusia mulai mempertukarkan informasi sejak dahulu kala, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, atau hitung sudah lebih dari 5000 tahun yang lalu. Ada 4 tahapan yang dilalui dalam perkembangan komunikasi dan informasi. Mekanik. Pada periode ini, komunikasi memakai simbol untuk mengungkapkan liputan. Pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, insan memakai gambar juga untuk mengungkapkan pesan. Contohnya merupakan bangsa Fenisia yang mendiami Timur Tengah. Waktu ini Lebanon membangun contoh yang sama. Bangsa Yunani kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Fenisia dengan menambahkan alfabet vokal yang membuat mudah dipakai. Bangsa Romawi kuno lalu memakainya juga, yang mana waktu ini sebagai huruf yang kita kenal dan pakai waktu ini. Mekanik. Masa ini termasuk pada masa pertengahan abad, di mana orang telah memakai peralatan untuk menyimpan, memasak, dan merekam liputan. Salah satu cetak terpenting pada masa ini merupakan mesin Gutenberg berdasarkan Jerman. Penyampaian liputan sebagai lebih mudah karena mesin bisa mencetak goresan pena yang sama pada jumlah besar. Pada tahun 1600, personal komputer atau mesin hitung pertama kali diciptakan sang Blaise Pascal. Komputer ini dianggap sebagai Pascalin dan dipercaya menjadi titik awal mesin otak insan menghitung data. Elektromagnetik. Pada masa ini, penggunaan listrik buat tenaga buat menjalankan inovasi mesin setelah Pascalin terus ditemukan. Pada periode ini juga dibuat telepon dan kode Morse untuk digunakan pada komunikasi jauh beda secara langsung. Kemudian memperkenalkan personal komputer pertama yang dipakai menyimpan acara dan data di awal 1948. Komputer tadi merupakan Dubet Manchester Mark I. Komputer ini merupakan awal inovasi teknologi selanjutnya kini sebagai personal komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Elektronik. John Horney menyebarkan transistor planar dalam tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan seluruh sirkuit yang dibuat tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, yang mana ini merupakan cikal bakal berdasarkan internet yang Anda pakai kini ini. Pada waktu ARPANET hanya dipakai untuk pemerintah, penelitian, dan universitas. Peneliti berdasarkan MIT yang bernama Leader perluas ARPANET ke jaringan komputer pribadi di semua dunia buat menghubungkan sosial. Ini terjadi dalam tahun 1962. Generasi pertama. Pada tahun 1945 sampai 1955, pada generasi ini belum terdapat sistem operasi. Sistem personal komputer diberi instruksi yang wajib dikerjakan secara langsung. Generasi 2, sistem pemrosesan batch pekerjaan dikumpulkan pada satu rangkaian yang lalu secara berurutan. Sistem komputer pribadi belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasar sistem operasi sudah terdapat. Contohnya FMS atau
Fortran Monitoring System, dan IBSYS. Keduanya adalah bagian yang kegunaannya adalah komponen sistem operasi. Generasi ketiga dikembangkan untuk melayani poli pemakai secara online sesuai dengan tuntutan sistem personal komputer bisa dipakai secara yaitu multi user, berarti komputer pribadi yang memiliki resource yang bisa dipakai untuk poli orang sekaligus. Multi programming berbeda, berarti personal komputer melayani poli progress job sekaligus dalam waktu bersamaan, yaitu menggunakan berbagai partisi memori sebagai beberapa bagian menggunakan satu bagian memori menggunakan satu job. Time sharing varian menurut multiprogramming, di mana setiap pemakai memiliki satu terminal online menggunakan pemroses hanya memberi layanan dalam pemakai yang aktif secara bergantian secara cepat. Spooling membuat peripheral seolah-olah bisa dipakai bersama-sama sekaligus bisa diakses secara simultan, yaitu menggunakan cara menyediakan beberapa partisi memori. Saat masih ada permintaan layanan peripheral, langsung diterima dan data disimpan dulu pada memori yang disediakan berupa antrian, kemudian ditentukan secara spesifik dilayani oleh peripheral. Generasi keempat, sistem operasi yang bisa melayani polymode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, and soft aplikasi real time. Perkembangan dengan meningkatnya kemampuan personal komputer desktop atau PC dan teknologi jaringan atau TCP dan IP. Selama tahun 1980-an dan tahun baru 1990-an, perusahaan super besar multinasional Poly merampungkan pembangunan sistem warta dunia mereka atau GIS yang disebut Global Information System. Namun masih ada beberapa hal lain yang masih harus diselesaikan pada rangka penyempurnaan sistem pengelolaan warta berbasis personal komputer yang terkenal di seluruh dunia.